1. Kesadaran bela negara merupakan salah satu pondasi dasar untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Sikap cinta tanah air dan rela berkorban sangat diperlukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu wujud nyata dari kesadaran bela negara adalah A. Mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar, B. Menghargai perbedaan budaya dan adat istiadat antar suku, C. Mempelajari teknologi agar bisa diterapkan untuk kemajuan bangsa, D. Mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, E. Menjaga hubungan baik dengan negara lain demi kemajuan ekonomi. Kesadaran bela negara mencerminkan komitmen dan sikap yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu. Sikap ini tercermin dalam berbagai tindakan, mulai dari menjaga persatuan, memelihara kerukunan, hingga berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Dalam konteks pertanyaan ini, jawaban A. Mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar adalah bentuk nyata dari bela negara. Gotong royong menunjukkan semangat kebersamaan, persatuan, dan pengorbanan yang merupakan esensi dari bela negara. Pilihan B dan C juga menggambarkan sikap positif, namun gotong royong secara langsung mencerminkan tindakan konkret dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat kedaulatan sosial. 2. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membuat budaya asing mudah masuk ke Indonesia, yang dapat menyebabkan tergerusnya budaya lokal. Untuk menjaga kelestarian budaya daerah dalam menghadapi tantangan globalisasi, langkah yang tepat untuk dilakukan adalah A. Menolak segala bentuk budaya asing yang masuk ke Indonesia, B. Membangun museum kebudayaan nasional di seluruh provinsi, C. Mengadakan festival budaya daerah secara berkala di berbagai daerah, D. Mengadaptasi budaya asing agar sesuai dengan nilai-nilai lokal, E. Memperkuat identitas nasional dengan terus menggali nilai-nilai kearifan lokal. Jawaban yang tepat adalah E. Memperkuat identitas nasional dengan terus menggali nilai-nilai kearifan lokal. Langkah ini penting, karena dengan menggali dan menguatkan kearifan lokal, masyarakat akan lebih sadar dan bangga terhadap budayanya sendiri, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan identitasnya. Pilihan C juga baik, karena festival budaya dapat menjadi sarana pelestarian dan promosi budaya lokal, namun penguatan identitas nasional dan nilai-nilai kearifan lokal merupakan dasar yang lebih fundamental dalam menghadapi pengaruh globalisasi. 3. Seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap perubahan iklim, berbagai negara mulai menetapkan standar pengelolaan lingkungan yang lebih ketat. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kebijakan apa yang sebaiknya diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan tanpa mengorbankan kepentingan nasional? A. Mengelola lingkungan hidup berdasarkan kondisi lokal dan kebutuhan nasional, B. Menolak seluruh saran pengelolaan lingkungan dari negara asing, C. Menjadikan pedoman lingkungan dari negara-negara maju sebagai contoh utama, D. Mengikuti standar global pengelolaan lingkungan tanpa modifikasi, E. Mengabaikan tekanan internasional mengenai isu lingkungan hidup. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengelola lingkungan hidup berdasarkan kondisi lokal dan kebutuhan nasional. Kebijakan ini seimbang karena memperhitungkan kondisi spesifik Indonesia, baik dari segi lingkungan maupun kepentingan ekonomi dan sosial. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat tetap berkontribusi pada upaya global untuk menjaga lingkungan, sambil memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan dan realitas nasional. Pilihan B dan E terlalu ekstrim, sementara C dan D mengabaikan pentingnya mempertimbangkan konteks lokal dalam pengelolaan lingkungan. 4. Dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi nasional, pemerintah mendorong masyarakat untuk lebih memilih produk-produk dalam negeri. Mengapa tindakan ini dianggap sebagai bentuk kontribusi warga negara dalam mendukung kemandirian ekonomi Indonesia? A. Membantu memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, B. Memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah persaingan global,
C. Mengurangi ketergantungan pada impor dari luar negeri. D. Mendorong peningkatan kualitas produk dalam negeri. E. Membantu masyarakat memperoleh produk dengan harga lebih terjangkau. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah persaingan global. Dengan memilih produk dalam negeri, warga negara secara langsung mendukung penguatan ekonomi nasional yang berperan penting dalam menghadapi persaingan global. Selain itu, tindakan ini membantu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada produk impor, yang pada akhirnya memperkuat kemandirian ekonomi. Pilihan A dan C juga relevan, tetapi poin yang paling menonjol adalah kontribusi terhadap ketahanan ekonomi di skala global. 5. Inflasi dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan berdampak pada kestabilan ekonomi. Salah satu bentuk krisis yang berkaitan dengan ekonomi adalah krisis moneter, yang terjadi ketika sistem keuangan suatu negara tidak berfungsi secara optimal. Di bawah ini, langkah yang dapat dilakukan sebagai bentuk bela negara dalam menghadapi inflasi dan krisis moneter adalah A. Membeli barang-barang impor untuk memenuhi kebutuhan domestik. B. Menukarkan rupiah ke mata uang asing untuk mengamankan aset. C. Menyimpan uang di bank dan mengurangi pembelian barang-barang yang tidak diperlukan. D. Menggunakan mata uang asing untuk transaksi di dalam negeri. E. Melakukan transaksi dalam mata uang asing untuk kebutuhan sehari-hari. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menyimpan uang di bank dan mengurangi pembelian barang-barang yang tidak diperlukan. Langkah ini adalah bentuk sikap yang bijaksana dalam menghadapi inflasi dan krisis moneter, di mana masyarakat dianjurkan untuk mengelola keuangannya dengan baik, menabung, dan menghindari konsumsi berlebihan yang tidak diperlukan. Hal ini dapat membantu menjaga kestabilan ekonomi secara pribadi dan mendukung upaya nasional untuk mengatasi krisis. Pilihan A, B, D, dan E justru berpotensi memperburuk kondisi ekonomi dan melemahkan rupiah serta kedaulatan ekonomi nasional.